Pemirsa, dua tersangka yang terlibat dalam kasus perjudian online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap. Polisi menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah dan rekening berisi uang 2,8 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka kasus skandal judi online yang menyeret oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dua orang tersangka yaitu DM dan MN ditangkap di luar negeri dan dibawa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam 10 November kemarin. Kedua tersangka langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif. Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkap peran kedua tersangka yang ditangkap, yaitu MN bertugas sebagai penghubung antara bandar judi online dengan para tersangka oknum dari Komdigi. MN juga bertugas menyetorkan uang dan menyerahkan list website untuk dijaga websitenya agar tidak diblokir. Sementara tersangka DM berperan membantu menampung uang hasil dari kejahatan. Karena MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Jadi saya ulangi lagi, peran daripada saudara DM itu membantu saudara MN menampung uang hasil kejahatannya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita uang tunai sejumlah 300 juta rupiah dan rekening berisi 2,8 miliar rupiah. Dari serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya paksa dengan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dengan inisial MN dan DM, tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang cash senilai 300 juta rupiah dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai 2,8 miliar. Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus judi online yang menjerat sejumlah pegawai di Kementerian Komdigi. Sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang merupakan pegawai Komdigi, 8 orang sipil. Sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang merupakan pegawai Komdigi, sementara 8 lainnya sipil. Total 17 orang sudah ditangkap, sementara 1 lainnya masuk daftar pencarian orang. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi terkini dari Polda Metro Jaya akan langsung disampaikan oleh reporter TV One, Haidar Fasal. Polda Metro Jaya sudah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Aditya Nugroho, Gina Vita dan juga pemirsa terkait dengan penangkapan dua tersangka, yakni adalah MN dan juga DM terkait dengan kasus judi online. Sejak didatangkan ke Polda Metro Jaya, ini belum ada update terkini lagi yang dikeluarkan ataupun disampaikan oleh jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keduanya yang diketahui bukan merupakan oknum pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini masih, maksud kami dan juga digital ya, masih melakukan pemeriksaan dan juga dilakukan pendalaman oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan kendati demikian,
di Bandara Soekarno-Hatta kemarin malam pada saat tiba. Ini Direktur Reserse Kriminal Umum, yakni adalah Kombes Pol Wira Satya Triputra, mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan rinciannya termasuk juga fakta-fakta penyidikan kepada awak media ketika sudah selesai melakukan pendalaman terhadap dua pelaku yang, maksud kami dua tersangka yang telah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya ini. Kami pun masih terus menunggu, awak media di sini masih terus menunggu terkait dengan informasi lanjutan tersebut. Nah, Aditya Nugroho, Ginavita dan juga pemirsa, kendati belum ada update terkini, memang ada beberapa hal begitu yang menarik sekali untuk diperhatikan dalam kasus ini, yang mana dari penangkapan tersebut diketahui bahwa salah satunya ini merupakan tersangka yang sudah ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Metro Jaya. Di mana jika kita kilas balik sedikit, pada tanggal 7 November kemarin, berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh jajaran penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terhadap tersangka-tersangka yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, ini diketahui bahwa memang di situ Ya, artinya pihak kepolisian sampai saat ini masih terus melakukan penyidikan. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Sekali lagi terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.